saya Alifias. Nama saya Afgar Revani Agustin. Saya Nadia Putri. Saya Rizky Saladi. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian fungsi logaritma. Jadi pengertian fungsi logaritma adalah, misalkan A adalah bilangan positif dengan A tidak sama dengan 1. Fungsi logaritma dengan basis A yang dinotasikan dengan log A didefinisikan dengan log A X sama dengan Y, atau A pangkat Y sama dengan X. Lalu, jika dalam bentuk logaritma dapat didefinisikan sebagai log A X sama dengan Y, maka dalam bentuk eksponensial pun dapat didefinisikan sebagai A pangkat Y sama dengan X. Jadi, bentuk logaritma dan eksponensial merupakan persamaan yang ekuivalen, yaitu jika bentuk yang satu benar, maka bentuk yang lain juga benar, sehingga kita dapat mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk eksponensial, atau sebaliknya, seperti ilustrasi berikut. Nah, ini 10 log 100.000 sama dengan 5, karena 10 pangkat 5 adalah 100.000. Lalu yang selanjutnya, 2 log 8 sama dengan 3, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu, 2 log dalam kurung 1/8 sama dengan min 3, karena 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8. Yang terakhir itu ada 3 log 5 sama dengan R, karena 3 pangkat R sama dengan 5. Baik, yang kedua ada sifat-sifat fungsi logaritma. Fungsi logaritma mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Contohnya, 2 log 2 sama dengan 1. Yang kedua ada A log 1 sama dengan 0. Contohnya, 3 log 1 sama dengan 0. Yang ketiga ada A log A pangkat N sama dengan N. Contohnya, 2 log 2 pangkat 4 sama dengan 4. Yang keempat ada A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. Contohnya, 2 log 8 kali 4 sama dengan 2 log 8 plus 2 log 4. Yang kelima, A log B per C sama dengan A log B min A log C. Contohnya, 2 log 16 per 4 sama dengan 2 log 16 min 2 log 4. Yang keenam, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Yang ketujuh, A log B sama dengan 1 ditambah B log A. Contohnya, 2 log 8 sama dengan 1 ditambah 8 log 2. Yang kedelapan, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Contohnya, 3 log 8 kuadrat sama dengan 2 dikali 3 log 8. Yang kesembilan, A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Yang ke-10, A log B sama dengan C log B dibagi C log A. Selanjutnya, kita akan membahas contoh yang termasuk ke dalam fungsi logaritma. Yang ketiga, contoh yang termasuk fungsi logaritma. Menurut kalian, dari kelima contoh ini, manakah yang termasuk ke dalam fungsi logaritma? Yap, benar. Yang termasuk ke dalam fungsi logaritma yaitu yang pertama dan juga yang kedua. Kenapa? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu fx sama dengan log 2x. Ini tuh termasuk ke dalam fungsi logaritma karena mempunyai basis A yang bernilai 2 dan juga bernilai positif dan tidak sama dengan 1. Dengan argumen
X lebih besar dari 0. Untuk yang kedua, yaitu fx sama dengan log 10 dengan argumen x plus 5. Ini tuh termasuk ke dalam fungsi logaritma karena mempunyai basis yang bernilai 10 dan juga positif dan tidak sama dengan 1. Dengan argumen x plus 5 lebih besar dari 0. Untuk contoh yang ini, tidak termasuk ke dalam fungsi logaritma. Kenapa? Karena kita lihat aja. Yang pertama, fx sama dengan log 1 dengan argumen x. Di sini, lognya mempunyai nilai dengan basis sama dengan 1. Dalam logaritma, nilai basis tidak boleh sama dengan 1 atau tidak sama dengan 1. Jadi, yang pertama ini bukan ya. Untuk yang kedua, ada fx sama dengan log min 2 dengan argumen x. Di sini, logaritmanya mempunyai basis sama dengan min 2. Di dalam logaritma, basis itu nilainya tidak boleh sama dengan min. Jadi nilainya itu harus lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0. Yang ketiga ada fx sama dengan log 3 dengan argumen min x. Di sini, walaupun basisnya itu sama dengan 3 atau positif atau lebih besar dari 0, tetapi di sini argumennya itu sama dengan min x. Dalam logaritma, argumen itu tidak boleh sama dengan min, jadi harus positif, yaitu x lebih besar dari 0. Yang keempat adalah grafik fungsi logaritma. Sebelum membahas grafik fungsi logaritma, saya akan mengulang kembali tentang pengertian dari fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi yang memuat variabel x dalam operator logaritma atau numerus. Numerus sendiri terdapat dalam fungsi logaritma yang biasanya akan ada tanda kurung yang di dalamnya akan memuat variabel x. Itulah fungsi dari logaritma. Numerus sendiri tidak akan hanya berisikan dengan x, banyak dengan variasi angka lain. Contohnya seperti fx sama dengan basis 3 log x, yang dimana numerusnya adalah x sama seperti yang tadi. Yang kedua adalah fx sama dengan basis 3 log 2x plus 6, numerusnya adalah 2x plus 6. Sudah bervariasi kan? Tapi x-nya tetap ada. Dan yang terakhir adalah fx sama dengan 6 ditambah basis 7 log x kuadrat min 5x plus 6. Kemudian kita akan menggambar grafik fungsi logaritma. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, membuat tabel titik bantu berupa nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma. Yang kedua adalah gambar titik-titik dari tabel langkah pertama pada diagram Cartesius. Yang ketiga adalah menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Agar tidak bingung, langsung saja kita ke contohnya. Yang kelima, contoh soal langsung. Dengan soal, gambarkanlah grafik fungsi dari fx sama dengan basis 2 log x. Seperti langkah-langkah yang tadi, yaitu langkah yang pertama adalah membuat titik bantu dari tabel. Langsung saja kita buat tabelnya. Baik, jadi saya telah menggambarkan tabel titik bantunya dan saya membuat dengan 3 baris dan 6 kolom. Sebenarnya, jika kolomnya lebih banyak, maka akan lebih bagus hasilnya. Jika tabelnya sedikit, sebenarnya bisa, tapi itu akan membuat kita susah untuk menggambar grafiknya nanti. Seperti langkah yang pertama, yaitu membuat tabel titik bantu yang merupakan nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma. Dengan begitu, pada yang kolom sebelah kiri, yang atas akan diisi dengan x. Dan kolom kedua akan diisi dengan y, yang dimana y sama dengan fx. Jadi, dan kolom yang terakhir akan diisi dengan x, y, yaitu hasil dari x dan y yang telah kita cari. Untuk menentukan nilai x sebenarnya kita dapat mengisinya dengan angka apa saja. Namun untuk mempermudah, kita dapat mengisinya dengan bilangan bulat. Bagaimana sih cara menentukan bilangan bulat untuk nilai x? Yaitu nilai x tersebut adalah hasil dari perpakatan basis.
yang dimana basis di sini adalah 2, jadi 2 pangkat sekian. Misalnya 2 pangkat 01, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, dan seterusnya. Baik, langsung saja kita isi. Yang pertama adalah saya akan mengisinya dengan 2 pangkat 0, yaitu 1. Setelah mendapatkan nilai X, maka nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam Y sama dengan 2 log X. Jadi 2 log 1. Bagaimana cara menghitung 2 log 1? Yaitu dengan mencari 2 pangkat berapa yang menghasilkan nilai 1. Berapa? Ya benar, 0. Jadi Y-nya adalah 0. Lalu pasangan X dan Y-nya adalah 1,0 karena X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Lalu ulangi cara seperti tadi untuk menentukan X2 dan seterusnya dan Y2 dan seterusnya. Untuk X2, saya akan memasukkan 2 pangkat 1 yaitu 2. Nilai X dimasukkan ke dalam Y sama dengan 2 log X yaitu 2 log 2. Hasilnya adalah 1. Dan pasangannya adalah 2,1. Dan yang ketiga adalah 2 pangkat 2 yaitu 4. 2 log 4 sama dengan 2 dengan pasangan 4,2. Lalu 2 pangkat 3 yaitu 8 yang dimana 2 log 8 sama dengan 3. Pasangannya 8,3. Selanjutnya 2 pangkat 4 yaitu 16. 2 log 16 adalah 4 dan pasangan 16,4. Dan yang terakhir adalah 2 pangkat 5 yaitu 32 dengan 2 log 32 sama dengan 5 dengan pasangan 32,5. Baik, jadi seperti inilah langkah pertama dari menggambar grafik fungsi logaritma. Baik, jadi inilah diagram Cartesius yang dimana sesuai dengan langkah yang kedua adalah gambarkan titik-titik dari tabel bantu pada diagram Cartesius. Ada titik yang pertama yaitu 1,0 berarti di sini, dan yang kedua adalah 2,1, yang selanjutnya ada 4,2 berarti di sini, dan yang selanjutnya ada 8,3, lalu ada 16,4, dan yang terakhir ada 32,5. Baik, jadi seperti inilah gambaran diagram Cartesius dari titik bantu dari tabel langkah yang pertama. Sebenarnya untuk X dapat dituliskan secara berurutan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Namun, karena keterbatasan tempat, jadi saya langsung menuliskannya sesuai dengan titiknya. Langkah terakhir dalam menggambar fungsi logaritma adalah menggambar garis pada titik-titik dengan garis mulus. Apa sih maksudnya garis mulus itu? Jadi, garis mulus adalah garis yang tidak kaku atau memiliki sudut. Jadi, jangan sampai nanti teman-teman menggambarnya sampai ada yang lancip atau ada sudutnya, itu tidak boleh ya. Jadi harus mulus. Dan untuk garis yang bawah tidak boleh melewati Y karena Y adalah asimtot. Untuk menentukan asimtot akan dibahas selanjutnya. Dengan syarat yang pertama, basis lebih besar daripada 0 dan basis tidak sama dengan 1. Yang kedua adalah numerus lebih besar daripada 0. Cara penggunaannya tidak bisa digunakan sekaligus berbarengan ya, hanya menggunakan satu syarat. Jika syarat yang pertama, dengan fungsi yang kita miliki adalah basis 2 log X, maka basis dari fungsi kita adalah 2. 2 lebih besar daripada 0, dan 2 juga tidak sama dengan 1. Jadi tidak menggunakan syarat yang pertama. Jadi kita menggunakan syarat yang kedua. Kita tulis fungsinya dulu, yaitu basis 2 log X. Selanjutnya kita masukkan X dalam syarat kedua. Atau himpunan semua X merupakan bilangan real dengan syarat X lebih besar daripada 0. Lalu selanjutnya ada menentukan range-nya. Range adalah semua bilangan real, yaitu min infinity, infinity. Dan yang terakhir adalah menentukan asimtot. Untuk menentukan asimtot ada syaratnya, yaitu
numerus sama dengan 0 dari fungsi logaritma tadi, yaitu basis 2 log x, di mana numerusnya x jadi x sama dengan 0. Asimptotnya adalah 0. Dan itu mengapa tadi pada grafik garis yang bawah tidak boleh melewati y, karena asimptotnya adalah 0. Selanjutnya di sini ada contoh soal di mana seorang peneliti sedang mengamati pertumbuhan populasi bakteri dari laboratorium. Banyaknya bakteri dalam ribuan setelah X jam dapat dimodelkan dengan fungsi fx sama dengan log 3 X plus 2, dengan X adalah lama pengamatan dalam jam. Ada pertanyaannya nih. A. Grafik fungsi. B. Tentukan domainnya. C. Tentukan range-nya. Yang D. Tentukan asymptot vertikalnya. Untuk menjawab dari pertanyaan A, kita di sini ada tabel titik bantu. Dan di sini saya sudah menulis X, kita misalkan min 1. Kita masukkan ke dalam persamaan X plus 2. Min 1 ditambah 2 menghasilkan angka 1. Kita masukkan ke dalam tabel. Dan di Y-nya kita masukkan log 3. Masukkan. Di sini kita akan memasukkan 1 dan hasilnya adalah 0. Di sini 0. Jadi titik koordinatnya kita ketahui adalah min 1,0. Oke. Lanjut tabel yang kedua. Di sini kita misalkan X adalah 1 dan kita masukkan persamaan X plus 2. 1 ditambah 2 menghasilkan angka 3 dan kita tulisin 3. Dan di Y log-nya kita masukkan lagi Y log 3. Sorry guys. Di sini 3 dalam kurung 3 jadi 1. Dan kita masukkan ke dalam tabel dan kita dapat titik koordinatnya menjadi 1.1. Lanjut ke tabel nomor 3. Di sini ada X, misalkan kita 7. Dan masukkan ke sini. 7 plus 1 menjadi 7 ditambah 2 menjadi 9. Dan kita masukkan ke log ya. Log 3 9. Silakan angka 2. Di sini 2. Dan kita mengetahui titiknya adalah 9.2. Oke. Baiklah, di sini sudah saya buatkan grafik, tabel grafiknya. Oke, di sini kita akan menentukan titik tadi yang sudah kita hitung. Di situ ada titik min 1 sama 0. Berarti di sini masukkan di sini ya. Min 1 berarti sekitar sini lah. Oke, di sekitar sini. Min 1 dengan 0. Oke. Titik ini. Lalu ada di titik 1.1. Kita cari titik 1 di sini. 1. Ini dia titik 1. Ini titiknya. Oke. Dan yang terakhir ada di titik 7,2. 7 berarti di sini 7,2 di sini. Oke. 7,2. Oke, kita bagusin dulu yang min 1 dengan 0.
Di sini kita tarik garis lagi. Di sini min 1 dengan 0. Dan kita sudah mengetahui titik-titik di mana yang akan kita gambar. Oke. Lalu kita gambarkan garis dan menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Dari sini. Oke, mengikuti arah dari titiknya. Jadi begini. Inilah kira-kira grafik dari persamaan fx log 3 x plus 2 kurva ya. Oke, lanjut ke pertanyaan B. Di sini tentukanlah domainnya. Di sini kita tahu bahwa x plus 2 itu lebih dari nilainya dari 0, maka menjadi x itu lebih dari min 2. Dan kita dapat simpulkan domainnya adalah min 2, tak terhingga. Lanjut ke C, itu adalah range, di mana semua bilangan real adalah minus tak terhingga, tak terhingga. Dan di sini kita mengetahui juga asymptot vertikalnya dari kurva tadi, bahwa x itu sama dengan min 2. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum